Kembali bersama kami di Sino Siang bersama saya Togi Sinaga. Pemirsa, volume penumpang di stasiun Pasar Senen terpantau mengalami lonjakan pemudik. Pemudik memilih pulang kampung lebih awal untuk menghindari kepadatan saat puncak arus mudik Lebaran. Daob 1 Jakarta mencatat sebanyak 25.000 lebih calon penumpang yang akan diberangkatkan melalui stasiun Pasar Senen hari ini. Sementara dari stasiun Gambir sekitar 21.000 penumpang. Mayoritas penumpang yang melakukan keberangkatan hari ini meliputi beberapa kota tujuan yakni Lempuyangan, Yogyakarta, Semarang, Poncol, Surabaya, Gubeng, dan Surabaya Pasar Turi. Jumlah penumpang diprediksi akan semakin meningkat hingga puncak arus mudik Lebaran 2025 yang jatuh pada tanggal 28 hingga 29 Maret mendatang. Ya, sementara itu, satu minggu jelang Lebaran, situasi di Bandara Internasional Soekarno-Hatta, Tangerang, Banten mulai ramai didatangi penumpang yang hendak melakukan perjalanan mudik. Lonjakan penumpang terjadi di kedua rute, yakni domestik dan internasional. Puncak arus mudik di bandara diprediksi terjadi pada 28 Maret. Pada musim mudik Lebaran, 973 pesawat yang dioperasikan dengan total 131.000 penumpang meningkat 11% dibandingkan periode hari biasanya yang hanya mencapai 120 hingga 125.000 penumpang. Ya, sementara itu kita akan melihat langsung situasi terkini di Bandara Soekarno-Hatta, Tangerang, Banten ini terkait mudik Lebaran yang akan berangkat lebih awal. Ya, sudah ada Dilami Aulia melaporkan langsung dari Bandara Soekarno-Hatta. Selamat siang, Dilami, bagaimana situasi terkini di bandara saat ini? Silakan. Ya, selamat siang Togi dan juga pemirsa. Untuk pantauan terkini memang di selasar keberangkatan Terminal 3 Bandara Internasional Soekarno-Hatta ini sudah ramai ya oleh para pemudik yang memang memutuskan untuk mudik lebih awal. Alasannya tadi kalau kami tanya adalah kalau mudiknya jauh lebih lama dibandingkan periode H-1 atau H-2, ini harga tiket pesawat terutama domestik akan jauh lebih murah dibandingkan untuk H-1 atau H-2 menuju hari raya begitu Togi. Dan juga tadi kalau kami melihat data yang diprediksi oleh PT Angkasa Pura, ini memprediksi bahwa puncak dari arus mudik di Bandara Internasional Soekarno-Hatta ini akan terjadi pada tanggal 28 Maret 2025. Ini kira-kira ada 191.000 penumpang yang akan berangkat. Tentu ini jumlahnya jauh lebih meningkat karena biasanya untuk normal lonjakan penumpang hanya ada di kisaran 125.000 penumpang saja Togi dan juga pemirsa. Dan untuk periode mudik dan juga arus balik yang akan berlangsung ini mulai dari tanggal 21 Maret 2025 hingga 11 April 2025 atau kiranya terhitung 22 hari ini akan ada 3,6 juta. Ini tentu jumlahnya meningkat signifikan, meningkat pesat 7,9% dibandingkan 2024. Dan peningkatan ini tentu ada di penerbangan domestik dan juga internasional. Kalau untuk penerbangan domestik ini meningkat kiranya 7% dibandingkan sebelumnya, dan kalau untuk penerbangan internasional meningkat kiranya 9% dibandingkan tahun 2024. Ini artinya memang antusiasme setiap tahun para pemudik melakukan mudik lebih awal ini tentu jauh lebih tinggi begitu Togi. Dan juga destinasi favorit kalau untuk domestik biasanya ada di Kuala Namu, Surabaya dan juga Denpasar. Kalau untuk internasional biasanya masyarakat memilih untuk berpergian ke Singapura, Jeddah hingga ke Kuala Lumpur. Dan untuk sejumlah fasilitas ini juga nyata di periode Lebaran 2025 ini disediakan ribuan petugas yang siap berjaga untuk memantau keadaan sekitar, kemudian juga untuk membantu daripada masyarakat, dan juga telah disediakan alat check-in yang jauh lebih banyak begitu, ada puluhan penambahannya sehingga nantinya diharapkan tidak ada terjadi antrian di pintu bagian check-in begitu Togi. Baik, terima kasih Dilami Aulia atas informasinya, melaporkan langsung dari Bandara Soekarno-Hatta, Tangerang, Banten. Selamat bertugas kembali. Pemirsa, Polda Metro Jaya bersama TNI dan Pemprov DKI menggelar apel gelar pasukan operasi Ketupat 2025 di Silang Monas Gambir, Jakarta Pusat.
Total operasi terpusat ini melibatkan 164.000 lebih personel se-Indonesia. Kapolda Metro Jaya Irjen Pol Karyoto memimpin apel pasukan operasi ketupat 2025 di Silang Monas Gambir, Jakarta. Apel ini bertujuan untuk memastikan kesiapan personel dan sarana prasarana, serta memperkuat sinergitas dengan stakeholder terkait. Kesempatan ini juga kami sudah menyiapkan pos-pos secara terpadu yang jumlahnya ada 100. Dan kami juga kemarin dalam rakor, saya katakan jangan eksklusif, posnya pos kita bersama. Ya. Mudah-mudahan di mana ada polisi, di situ ada TNI, di situ ada Satpol PP. Kalau ada kebutuhan masyarakat yang mendadak, masalah kesehatan, di situ ada dinas kesehatan. Sehingga terpadu, ada hal-hal yang sifatnya ditanggulangi bersama, ada bencana, ya mari kita sama-sama bergotong royong untuk melakukan emergency intervention atau keadaan tanggap darurat secara bersama-sama, dan ini sudah dibuktikan. Operasi Ketupat 2025 merupakan kegiatan pengamanan mudik dan perayaan Hari Raya Idul Fitri 1446 Hijriah dengan melibatkan 164.000 lebih personel TNI, Polri, Kamtibnas, dan dinas lainnya se-Indonesia. Operasi Ketupat digelar mulai dari tanggal 24 Maret hingga 8 April 2025. Guna memberikan rasa aman dan nyaman bagi para pemudik, Polri juga telah membangun 100 posko di rute jalur mudik yang akan diisi oleh petugas gabungan TNI Polri dan petugas Pemda setempat. Dari Jakarta, Ranisa Jaya, iNews melaporkan. Kita ke informasi lainnya, pemirsa. Timnas Indonesia pulang ke tanah air usai kalah telak dari Australia pada putaran ketiga kualifikasi Piala Dunia 2026 zona Asia. Ya, skuad Garuda tiba melalui Bandara Internasional Soekarno-Hatta Tangerang, Banten pada Jumat sore. Timnas Indonesia tiba di tanah air dengan menelan pil pahit usai kalah 1-5 dari Australia pada hari Kamis lalu. Selanjutnya, Kevin Dix dan kawan-kawan akan menjamu Bahrain di Stadion Utama Gelora Bung Karno, Jakarta pada Selasa mendatang. Sesampainya di Indonesia, skuad Garuda hanya menjalani latihan pemulihan. Sementara sisa waktu ini akan dimaksimalkan sebaik mungkin untuk meraih poin penuh melawan Bahrain yang menjadi laga krusial untuk menentukan nasib Indonesia. Ya, sementara itu Timnas Bahrain tiba di Indonesia melalui Terminal 3 Bandara Internasional Soekarno-Hatta, Tangerang, Banten pada Jumat sore. Sesampainya di Indonesia, Bahrain langsung ke tempat penginapan mereka dengan kawalan ketat dari aparat kepolisian. Bahrain datang ke Indonesia usai menelan kekalahan 0-2 dari Jepang pada Kamis lalu. Kini Bahrain datang ke Indonesia dengan mengusung misi meraih poin penuh pada laga yang akan digelar pada Selasa mendatang. Ya, sementara itu meski kalah dari Australia 5-1, Presiden Prabowo Subianto meyakini timnas akan lebih baik di masa mendatang. Presiden juga menyebut sepak bola Indonesia tidak boleh dianggap remeh di mata dunia. Ya, mungkin kita masih prihatin tim nasional sepak bola kita belum berhasil, tapi kita yakin pasti akan lebih baik di saat-saat akan datang. Ini juga ada tim yang baru, ya kan, pelatih baru, tim teknis baru. Jadi saya percaya kita akan mencapai hal yang baik. Ini sepak bola ini adalah sesuatu yang penting karena rakyat kita memang merasakan bahwa sepak bola itu menggambarkan tekad kita, menggambarkan semangat kita. Indonesia tidak boleh dianggap remeh oleh bangsa manapun di dunia.
Pemirsa, timnas Indonesia harus segera melupakan sakitnya kekalahan atas Australia dan harus bersiap menghadapi Bahrain Selasa pekan depan. Indonesia harus menang di 3 laga tersisa jika ingin lolos kualifikasi Piala Dunia 2026. Hasil buruk dari lawatan timnas Indonesia ke Australia membuat peluang meraih tiket langsung ke Piala Dunia 2026 terbilang sulit. Pasalnya, timnas Merah Putih harus finish di posisi 2 grup yang berarti wajib menang di 3 laga tersisa. Saat ini Australia yang mengoleksi 10 poin lebih diunggulkan lolos langsung disusul Arab Saudi dengan 9 poin. Sedangkan Indonesia, Bahrain dan Cina masing-masing baru meraup 6 poin. Dengan hitung-hitungan di atas kertas, kini Patrick Kluivert harus berpikir realistis. Jika memang tidak ada harapan lolos langsung lewat fase ketiga, skuad Garuda masih bisa melaju lewat putaran keempat. Namun dengan syarat, timnas Merah Putih harus bertengger di peringkat ketiga atau 4 grup C. Bagi Indonesia, Bahrain dan Cina adalah pesaing realistis untuk merebutkan peringkat tersebut. Masalahnya, Indonesia dan Bahrain yang akan bertemu pada Selasa pekan depan sama-sama ingin bangkit usai menelan kekalahan di matchday ke-7. Di sisi materi pemain, Patrick Kluivert dan Dragan Telajic tidak mengalami krisis. Kedua tim punya sederet punggawa andalan yang bisa diturunkan. Selain itu, memori laga pertama pada Oktober 2024 lalu menyisakan perselisihan kedua kubu yang diprediksi meningkatkan tensi permainan. Nah, seandainya skuad Garuda gagal menang, apalagi kalah dari Bahrain, posisinya kian terancam gagal ke Piala Dunia 2026. Pemirsa, informasi tadi mengakhiri Sindo Siang. Anda bisa mendapatkan informasi terkini dan terbaru melalui portal yang menghadirkan berita daerah, berita nasional, dan berita internasional lengkap di sindonews.com. Mewakili kerabat kerja yang bertugas, saya Togi Sinaga. Pamit undur diri. Terima kasih dan sampai jumpa.